Bayangkan seorang pria yang pernah kehilangan hampir seluruh hartanya, dihina media, dianggap gagal oleh dunia, tapi beberapa tahun kemudian dia justru berdiri di panggung tertinggi kekuasaan, menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini bukan film, ini adalah kisah nyata dari Donald Trump. Silakan lanjutin video ini sampai habis kalau kalian mau tahu seperti apa sisi lain dari Donald Trump. Halo, saya Vega. Selamat datang di channel yang membahas sisi sejarah dan kisah nyata. Jangan lupa kalian subscribe supaya mengetahui fakta yang tersembunyi. Mari dengarkanlah ceritanya dan bersiaplah untuk menjadi lebih tahu. Memiliki nama lengkap Donald John Trump, lahir pada tanggal 14 Juni tahun 1946 di Queens, New York, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses, khususnya perumahan kelas menengah di Brooklyn dan Queens. Sedangkan ibunya merupakan imigran dari Skotlandia yang berperan sebagai ibu rumah tangga tapi aktif dalam kegiatan sosial. Nah, sejak kecil, Donald Trump bukan anak yang pendiam. Dikenal aktif, agresif, penuh energi, kompetitif, dan seringkali sulit dikendalikan. Kalau kata orang kita mah, gak bisa diatur gitu ya. Di lingkungan keluarganya, dia tumbuh di bawah bayang-bayang ayahnya sebagai seorang pengusaha yang sangat menghargai kemenangan dan kesuksesan dengan satu prinsip sederhana, yaitu dunia adalah tempat untuk bersaing dan hanya pemenang yang dihargai. Namun, sifat kompetitifnya ini berubah menjadi keras kepala, ingin menang dan ingin diakui. Di sekolah, dia bukan dikenal sebagai anak yang paling tenang, justru sebaliknya, sering menunjukkan sikap dominan terhadap teman-temannya. Melihat hal itu, orang tuanya mengambil keputusan besar, yaitu di usia 13 tahun dia udah dikirim ke akademi militer, yaitu New York Military Academy yang ada di Cornwall, New York, Amerika Serikat. Pastinya bukan tanpa alasan, tapi untuk membentuk disiplin, mengendalikan emosinya, dan mengarahkan ambisinya. Disinilah mentalnya mulai benar-benar terbentuk. Setelah melewati pendidikan keras di akademi militer, dia nggak langsung terjun ke dunia bisnis, yaitu nerusin pendidikannya lagi di bidang ekonomi dan bisnis. Awalnya, dia berkuliah di Fordham University, yang akhirnya pindah nih ke Wharton School yang ada di University of Pennsylvania, yaitu salah satu sekolah bisnis paling bergengsi di Amerika. Pas lulus di tahun 1968, nggak nunggu lama, dia langsung gabung tuh dengan bisnis properti milik ayahnya yang ada di New York. Di sana dia mulai belajar tuh membangun, mengelola, dan mengembangkan perumahan kelas menengah di Brooklyn dan di Queens. Tapi nyatanya dia nggak mau cuma ngelanjutin bisnis keluarga aja, tapi dia menginginkan Manhattan yang saat itu bukan tempat sembarangan, karena udah banyak pengembang yang lebih dulu menguasai tempat tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah hotel tua bernama Commodore Hotel yang hampir tidak menghasilkan keuntungan. Bagi banyak pebisnis lain, itu adalah proyek yang harus dihindari. Tapi bagi Donald Trump, itu adalah awal dari segalanya. Karena selanjutnya dia kerjasama dengan Hyatt Hotel Corporation buat ngambil alih nih dan merenovasi menjadi hotel modern megah yang sekarang dikenal dengan nama lain, yaitu Grand Hyatt New York. Dan dari satu proyek itulah nama Trump mulai dikenal di pusat kota New York, membuka jalan menuju ambisi yang jauh lebih besar, di mana gaya hidupnya menjadi mewah, berani, dan kontroversial. Karena setelah sukses dengan Grand Hyatt Hotels, Donald Trump gak berhenti. Dia mulai membangun identitasnya sebagai brand dengan berdirinya Trump Tower dan gedung-gedung ikonik lainnya. Strateginya sederhana, ambil sesuatu yang terlupakan dan ubah menjadi sesuatu yang gak bisa diabaikan.
Tapi nih, di balik kesuksesannya itu ada satu hal yang tidak terlihat, yaitu utang. Jadi di awal tahun 1990-an, Trump berada di ambang kehancuran. Bisnisnya runtuh karena dibiayai dengan utang yang membuat dunianya berubah. Ditambah di awal 1990-an itu, ekonomi Amerika melambat. Pasar properti mulai jatuh. Nilai aset menurun. Pendapatan tidak lagi sejalan dengan utang. Satu persatu tekanan mulai datang. Kasino di Atlantic City kehilangan uang. Proyek besar mulai goyah dan angka itu terus membengkak. Bahkan hingga mencapai miliaran dolar. Media mulai menyebutnya Donald Trump sedang runtuh. Bagi banyak orang, ini adalah akhir. Seorang pengusaha yang terlalu ambisius, terlalu percaya diri, dan akhirnya jatuh oleh bebannya sendiri. Tapi yang terjadi selanjutnya bukan kehancuran total. Dalam situasi tertekan, Donald Trump melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia nggak kabur dan juga nggak menghilang, tapi berani menghadapi bank-bank besar dan bernegosiasi. Dia meyakinkan bahwa jika dia jatuh, mereka juga akan rugi lebih besar. Dan perlahan kesepakatan mulai tercapai, yaitu restrukturisasi utang, penyelamatan bisnis. Donald Trump kehilangan banyak hal, uang, kendali atas beberapa aset, bahkan citranya sebagai pengusaha tak terkalahkan. Tapi satu hal tidak hilang, yaitu nama besarnya yang sudah menjadi brand. Karena bagi Donald Trump, nama besarnya adalah segalanya. Donald Trump tidak hanya kembali, dia justru menciptakan versi baru dari dirinya sendiri yang akan dikenal dunia, bukan dari gedung, tapi dari layar televisi. Tengah tekanan finansial dan sorotan media, dia mulai memahami satu hal penting. Di era modern sekarang ini, perhatian adalah kekuatan, dan perlahan Donald Trump mulai membangun ulang dirinya, bukan hanya sebagai pengusaha properti, tapi sebagai public figure. Dia mulai sering muncul tuh di televisi, dari wawancara, talk show, dan juga majalah bisnis, yang membuat nama Donald Trump tetap hidup di media. Karena baginya, selama orang masih membicarakannya, dia belum kalah. Lalu di tahun 2004, datanglah sebuah kesempatan yang mengubah hidupnya sekali lagi, yaitu melalui sebuah reality show televisi. Dalam acara itu, Donald Trump tampil sebagai sosok bos besar, tegas, dominan, tidak ragu mengambil keputusan. Dan satu kalimatnya menjadi terkenal di seluruh Amerika, yaitu "You're fired, get out." Jutaan orang bahkan menonton acara itu setiap minggu. Tanpa disadari, televisi mulai membentuk citra baru Donald Trump. Bukan lagi sekedar pengusaha yang pernah hampir bangkrut, tapi simbol kesuksesan, kekuasaan, dan keberanian mengambil resiko. Selama bertahun-tahun, citra itu terus tumbuh. Donald Trump memahami cara media bekerja. Dia tahu bagaimana menarik perhatian, bagaimana menciptakan kontroversi, dan bagaimana membuat namanya selalu dibicarakan. Tapi, di balik semua itu, Donald Trump mulai melihat panggung yang jauh lebih besar dari dunia bisnis dan televisi, yaitu politik. Saat itu, banyak orang tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin seorang pengusaha properti dan bintang reality show bisa memimpin negara besar seperti Amerika Serikat? Tepat di tahun 2015, Donald Trump membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan sejak awal, kampanyenya berbeda. Dia berbicara keras, langsung, kadang kontroversial, menyerang media, menyerang elit politik, dan membawa slogan yang kemudian dikenal di seluruh dunia, yaitu "Make America Great Again". Banyak media menertawakannya. Banyak pengamat yakin dia tidak akan menang, tapi semakin dia diserang, semakin besar perhatian publik terhadapnya. Donald Trump memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak politisi lama, yaitu di era media modern, perhatian bisa lebih kuat daripada pengalaman politik. Dan kemudian, tahun 2016,
Sesuatu yang dianggap mustahil terjadi. Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat, di mana dia dari seorang anak pengusaha di Queens menjadi figur televisi, lalu hampir hancur karena krisis, tapi bisa berdiri di Gedung Putih sebagai presiden Amerika Serikat. Dan sejak saat itu, Donald Trump tidak lagi hanya dikenal sebagai pengusaha. Dia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial di dunia modern. Citranya sebagai pengusaha keras dan sosok dominan di depan publik, kehidupan pribadi Donald Trump juga selalu menjadi perhatian dunia. Pernikahan, keluarga, sampai kehidupan glamornya hampir selalu berada di bawah sorotan media. Pada tahun 1977, Donald Trump menikah untuk pertama kalinya dengan Ivana Trump, seorang atlet dan model asal Cekoslowakia. Hubungan mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga bisnis dan ambisi. Ivana ikut terlibat dalam beberapa proyek besar Donald Trump dan menjadi bagian penting dalam perkembangan bisnis keluarga mereka. Di pernikahan pertamanya ini, mereka memiliki 3 anak, yaitu Donald Trump Jr., Ivanka Trump, dan Eric Trump. Dia kemudian tumbuh dekat dengan dunia bisnis keluarga dan menjadi bagian penting dalam kerajaan bisnis Donald Trump. Sayangnya, kehidupan glamor dan tekanan publik membuat hubungan Donald Trump dan Ivana perlahan retak. Jadi, di awal tahun 1990-an, perceraian mereka menjadi salah satu berita terbesar di media Amerika. Setelah itu, tahun 1993, Donald Trump kembali menikah kedua kalinya dengan Marla, seorang aktris dan presenter televisi. Dari hubungan ini, mereka memiliki seorang putri bernama Tiffany Trump. Sayangnya, pernikahan kedua ini juga tidak bertahan lama, yaitu mereka bercerai di tahun 1997. Dan di tahun 2005, Donald Trump kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan Melania Trump, model asal Slovenia yang kemudian menjadi ibu negara Amerika Serikat saat Donald Trump menjabat sebagai presiden. Dari pernikahan ketiganya ini, Donald Trump dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Barron Trump. Dibandingkan kehidupan Donald Trump yang penuh kontroversi dan sorotan media, Barron anaknya justru lebih sering dijaga dari kehidupan publik. Meski kehidupan pribadinya sering menjadi bahan pemberitaan, satu hal yang terlihat jelas, yaitu bagaimana Donald Trump menjaga keluarganya tetap dekat dengan bisnis dan kekuasaannya. Anak-anaknya ikut muncul dalam kampanye politik, mengelola perusahaan keluarga sampai menjadi bagian penting dalam citra publik Donald Trump. Dalam banyak kesempatan, Donald Trump terlihat lebih mempercayai keluarganya sendiri dibanding orang luar. Mungkin ini salah satu kunci karakter Donald Trump, yaitu hubungan dengan ayahnya yang dikenal keras, disiplin, dan sangat menghargai kemenangan. Karena dia tumbuh dengan tekanan harus sukses. Banyak orang melihat Donald Trump sebagai sosok penuh percaya diri, tapi sebagian percaya dorongan untuk selalu menang itu sudah tertanam sejak kecil. Pertanyaannya, kenapa Donald Trump bisa sebesar itu? Karena dia sadar, kontroversi sama dengan perhatian. Perhatian sama dengan kekuatan. Donald Trump memahami sesuatu yang jarang dipahami banyak pengusaha pada zamannya, bahwa di era televisi dan media modern, dikenal publik bisa sama berharganya dengan memiliki uang. Jadi bisa dibilang, dirinya ini bukan asal viral, tapi memang paham branding. Donald Trump adalah sosok yang sulit diabaikan dunia. Ada yang mengaguminya sebagai simbol keberanian dan kesuksesan. Ada juga yang melihatnya sebagai tokoh paling kontroversial dalam politik modern. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, perjalanan hidupnya benar-benar luar biasa. Dari anak pengusaha di Queens, jatuh dalam krisis besar, sampai berdiri di Gedung Putih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kisah hidup Donald Trump menunjukkan bahwa kekuasaan, ambisi, dan citra bisa mengubah seseorang menjadi tokoh yang dikenal di seluruh dunia. Dan mungkin itulah alasan kenapa nama Donald Trump masih terus dibicarakan sampai hari ini. Kalau kalian suka video dokumenter dan kisah tokoh dunia seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini,
Kita akan terus membahas kisah nyata, sejarah, dan sisi kehidupan dari tokoh-tokoh dunia yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya ya.